Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh-soleha dan cerdas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau pada sehat semuanya ya. Bertemu lagi bersama Bapak Pak Suwanda dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang sering kita ketahui PJOK. Oke, kita langsung saja. Untuk materinya hari ini kita akan membahas yang pertama, perlunya memilih makanan bergizi. Dan yang kedua adalah memilih jajanan yang sehat ya. Tentunya ini sangat penting sekali buat kita semuanya. Memilih makanan bergizi dan memilih jajanan yang sehat ya. Oke, di sini Bapak sudah tuliskan, pernahkah kalian berpikir tentang gizi makanan yang kalian makan sehari-hari? Nah, pernah gak kalian terpikir, oh ini bagus nih gizinya buat kita? Nah, mulai sekarang karena kalian sudah belajar mengenai gizi, kalian harus perhitungkan gizi kalian yang dimakan dalam sehari-hari ya. Nah, gizi merupakan zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang. Nah, ini juga gizi itu sangat baik sekali untuk perkembangan kita, badan kita ya. Gizi makanan yang baik dalam membantu pertumbuhan badan. Nah, juga ya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah perlunya memilih makanan bergizi. Nah, ini juga untuk memilih makanan bergizi ini juga sangat perlu, sangat penting sekali ya. Nah, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat gizi. Nah, zat gizi yang dimaksud adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan zat besi ya, dan lain-lain. Nah, di sini juga makanan-makanan yang bergizi ini banyak mengandung berbagai zat ya, zat gizi. Di antaranya ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, zat besi ya. Nah, makanan bergizi sangat dibutuhkan manusia agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, ya. Pilihlah makanan yang bersih. Nah, tentunya kita harus memakan makanan yang bersih. Karena kalaupun itu makanannya gizinya bagus walau tapi kotor itu tidak baik ya, tetap harus bersih. Artinya makanan yang terjaga kebersihannya atau higienis, yang tertutup atau misalkan kalian lagi jajan harus yang tertutup, terbungkus atau baru, tidak kadaluarsa ya di kemasannya. Itu adalah perlu untuk memilih ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung masuk ke makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang kita akan bahas supaya kalian tahu ya makanan 4 sehat 5 sempurna ini. Nah, yang pertama ada nasi di sini ya. Siapa yang pagi-pagi atau yang makan siangnya tidak pakai nasi? Nih di sini ini pentingnya nasi ya. Nasi berasal dari padi, banyak mengandung zat karbohidrat. Nah, zat karbohidrat banyak mengandung tenaga. Nah, kalian membutuhkan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Nah, jadi yang tidak suka nasi, kalian pasti sering lemas karena nasi itu sumber dari tenaga kalian ya. Oke, yang selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran banyak kandungan vitaminnya, terutama vitamin A, C, D, dan E. Nah, ada juga sayuran bayam yang mengandung zat besi nih. Nah, di sini dalam sayuran terdapat berbagai vitamin. Berikut manfaat vitamin tersebut ya. Vitamin A dalam sayuran itu untuk kesehatan mata dan kulit nih. Di sini yang matanya sudah minus. Nah, sering-sering untuk makan vitamin A atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin A karena vitamin A ini untuk kesehatan mata dan kulit ya. Yang kedua adalah vitamin C untuk kesehatan gusi ya, gigi, tidak mudah sariawan, pencegahan dari sakit influenza, juga untuk daya tahan tubuh. Nah, ini juga untuk daya tahan tubuh sangat bagus ya, apalagi sekarang kita adalah masa COVID-19 ya, atau virus corona ini. Harus dibanyakan makan makanan vitamin C ya.
Nah, yang ketiga adalah vitamin D untuk pertumbuhan tulang dibantu dengan sinar matahari. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, itu adalah vitamin D. Vitamin E untuk mempermudah pembekuan darah jika terjadi luka berdarah. Nah, jadi vitamin E ini untuk membantu kalau kita luka itu lukanya cepat sembuh. Nah, itu adalah manfaat dari vitamin E ya. Zat besi membantu produksi butir-butir darah merah nih. Jadi kalau misalkan kita lagi luka terus banyak keluar darah, nah itu dari zat besi ya. Nah, yang selanjutnya adalah lauk pauk nih. Lauk pauk merupakan makanan yang banyak mengandung zat protein. Tubuh kita membutuhkan zat protein untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, jadi kalau ada sel-sel tubuh yang rusak itu kita harus memperbanyak lauk pauk dalam makan kita ya. Yang selanjutnya adalah lauk pauk terdiri dari protein hewani dan nabati ya. Jadi ada lauk pauk itu ada dua kategori yaitu hewani dan nabati. Kalau hewani berasal dari daging, daging-dagingan, daging sapi, daging kambing, telur, ikan, dan lain-lain. Kalau protein nabati itu berasal dari kacang-kacangan salah satunya ya, kacang kedelai. Atau yang sudah kita suka konsumsi adalah dari tahu atau tempe dan lain-lain banyak lagi ya. Itu adalah dari lauk pauk ya. Yang selanjutnya adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan merupakan makanan yang mengandung banyak vitamin, terutama vitamin C. Vitamin C berguna untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh manusia. Dengan vitamin C yang cukup di dalam tubuh, tidak mudah sakit influenza, sakit gusi, berdarah, atau sariawan. Jadi sangat banyak manfaatnya dari vitamin C ini. Sebaiknya makan buah itu sebelum atau sesudah makan. Jadi kalian dianjurkan untuk makan buah itu sebelum atau sesudah makan ya. Itu yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah di antaranya buah pisang nih yang bisa kalian konsumsi ya. Jeruk, apel, melon, dan lain-lainnya yang kandungan vitamin C-nya cukup tinggi ya. Itu adalah dari buah-buahan. Nah, yang terakhir sempurnanya itu dengan meminum susu ya. Susu bisa berasal dari hewani yaitu susu sapi, susu kambing. Ada pula susu yang berasal dari nabati yaitu susu kedelai. Sama dengan lauk pauk tadi, susu juga ada dua kategori yaitu susu hewani dan susu nabati ya. Kandungan yang ada pada dalam susu. Nah, apa saja sih? Vitamin B2 untuk pertumbuhan, kesehatan kulit, kesehatan pencernaan. Vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Kalsium juga untuk pertumbuhan tulang. Air dan lemak untuk kelancaran metabolisme tubuh dan menambah tenaga. Nah, itu adalah manfaat dari susu ya. Itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna yang tadi kita bahas. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam memilih makanan bergizi. Nah, makanan bergizi juga harus dipilih ya. Walaupun sudah bergizi kalau tidak dipilih nanti jadi kurang makna bergizinya ya. Makanan yang sehat mengandung zat vitamin, protein, karbohidrat, zat besi, dan mineral. Nah, ini adalah makanan bergizi kategorinya ya. Semua zat-zat tersebut sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Maka pilihlah makanan yang sehat dan bergizi. Jadi harus dipilih ya. Salah satunya jika makanan di rumah ya, di rumah makan. Misalkan kalau kalian makan di rumah makannya sama keluarga kalian, kalian harus memilih-milih ya makanan yang bergizinya. Pilih makanan yang bersih dan mengandung vitamin serta protein misalnya daging, susu, tahu, dan tempe. Dan lain-lain ya. Nah, yang selanjutnya adalah memilih jajanan yang sehat. Nah, ini sangat penting sekali. Kalian kalau saat jajan, kalian harus memilih jajanan yang sehat-sehat. Jangan sembarangan jajan, apalagi di tempat yang kotor, banyak lalatnya, dan lain-lain ya. Setiap hari kalian pergi ke sekolah atau misalkan kalian waktu sekolah dulu ya,
Atau sekarang di rumah kalian juga sering jajan. Nah, kalian pasti diberi uang saku oleh orang tuamu, kalian boleh saja membeli jajanan, boleh. Kalau kalian mau jajan boleh, tapi perhatikan kebersihannya. Kalian juga harus memilih jajanan yang sehat. Tujuannya agar tidak terjangkit penyakit. Saat membeli jajanan, kalian harus memperhatikan kebersihan dan nilai gizinya. Jadi, harus kalian selain kalian memperhatikan nilai gizinya, kalian juga harus memperhatikan kebersihannya ya. Lakukan langkah-langkah berikut agar kalian terhindar dari penyakit. 1. Pilihlah makanan yang dikemas tertutup. Jadi ada tutupnya ya, walaupun itu makanannya siap saji, tapi usahakan itu yang ditutup ya kemasannya. Terus yang kedua adalah lihatlah masa kadaluarsanya yang tercantum dalam kemasannya. Misalkan kalau dalam kemasan pasti ada masa kadaluarsanya, kalian harus ketahui yaitu makanannya kadaluarsa atau tidak. Jika terpaksa makanan terbuka, lihat warnanya ya. Jika ini terpaksa kalau tidak ada tertutup, kalian sangat lapar sekali, kalian lihat dari warnanya ada perubahan atau ada jamurnya atau tidak ya. Jadi kalian harus lihat. Terus perhatikan baunya, segar atau sudah basi. Nah, itu sudah pasti kecium sama kalian kalau mau dimakan ya. Lihatlah lingkungan sekitar makanan bersih atau tidak ya, terkena lalat atau tidak ya di lingkungannya. Jangan memilih makanan yang dihinggapi lalat. Nah, sangat benar sekali karena lalat itu pembawa kotoran ya. Siapa tahu lalat itu hinggapnya di kotoran apa gitu ya. Nanti hinggap di makanan yang akan kita makan. Nah, itu jangan sampai kita makan. Nah, itu adalah untuk menghindari jajanan ya. Nah, setelah ini kalian coba akan Bapak kasih tugas ya. Tugasnya gampang sekali. Buatlah daftar makanan 4 sehat 5 sempurna yang tadi sudah kita pelajari ya. Yang makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi ini yang setiap hari kalian makan ya. Kalian tulis yang kalian ingat setiap hari kalian makan yang masuk ke dalam kategori 4 sehat 5 sempurna itu kalian ditulis. Nah, contoh tabelnya seperti ini nanti ya, kalian buat di buku tugas PJOK. Nanti kalian fotokan dan diupload ke Google Classroom fotonya. Nanti Bapak akan cek atau periksa ya. Ini misalkan di sini Bapak sudah kasih contoh, ini nomor 1 misalkan makanan pokoknya kalian nasi, tulis di sana ya. Misalkan terus sayur-sayurannya apa? Wortel, misalkan lauk pauknya apa? Daging ayam, misalkan terus buah-buahnya apa? Apel. Kalau susu ini diisinya jangan susu lagi, tapi di checklist kalau kalian minum susu, checklist. Kalau minum susu, checklist gitu ya. Kalau yang makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan itu baru ditulis jenisnya ya. Ini Bapak tuliskan 6. Kalau kalian makannya banyak, boleh kalian lebih dari 6. Kalau kalian makannya hanya 3, boleh hanya 3 saja. Minimal 2 kalian mengisinya ya. Oke, itu tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan bisa mengisinya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.